Selamat malam Hai Geng semuanya. Malam hari ini senang sekali bisa bertemu dengan Hai Geng kembali. Dan malam hari ini dari Hydrogen Talk malam hari ini kita akan mengambil tema mengenai penurunan berat badan dengan air hidrogen. Nah, malam hari ini akan dibantu dijelaskan juga ada Dr. Andi Pratama, kemudian ada Ibu Linda Damayanti dan Devi Apandi. Nah, kita akan sharing-sharing bagaimana air hidrogen ini bisa membantu kita dalam penurunan berat badan, pengelolaan berat badan. Nah, Dokter Andi ini, beliau ini adalah dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Lira Medica Karawang dan pendidikan studi spesialis penyakit dalamnya ini di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Kemudian beliau juga anggota Ikatan Dokter Indonesia dan kemudian anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam serta pengalaman praktek di berbagai rumah sakit dan klinik tentunya. Dan beliau ini tentu berkompeten. Nah, malam hari ini Dr. Andi Pratama akan membantu dan sharing kepada kita semua bagaimana sih air hidrogen itu bisa membantu penurunan berat badan kita. Nah, kemudian ada Ibu Linda Damayanti juga. Beliau ini mempunyai background seorang makeup artist. Ya, kemudian dia adalah pemenang First Winner of Asia Pacific Bridal Makeup di tahun 2004 ya. Kemudian pernah 2 kali Coach Reward ya, kemudian pemenang dari Siano Slim Challenge di LWG di tahun 2017 dan peraih 2 kali top sponsor LWG dan reward LWG lainnya. Kemudian mendapatkan reward trip gratis bersama LWG ke berbagai negara. Jadi udah keliling dunia bersama dengan LWG. Nah, yang berikutnya silahkan boleh di next. Nah, yang berikutnya ada Devi Avandi. Devi Avandi, dia ini certified trainer ya dan penulis buku Law of Attraction. Kemudian dia juga leader dan stokis dari stokis resmi dari LWG, peraih Coach Reward dan juga peraih cash reward dan juga dia peraih top sponsor di LWG. Mendapatkan juga reward trip ke berbagai negara bersama dengan LWG. Nah, 3 narasumber ini nanti yang akan sharing dengan kita malam hari ini. Tentunya nanti juga akan ada cerita atau testimoni ya dari teman-teman yang sudah merasakan bagaimana manfaat air hidrogen membantu penurunan berat badan mereka semuanya. Nah, tentunya teman-teman semua, hedging semua di sini malam hari ini yang sudah hadir, sudah tidak sabar bagaimana air hidrogen itu bisa membantu kita dalam pengelolaan berat badan. Untuk itu saya langsung serahkan kepada Dr. Andi. Silahkan dok, sharing ilmunya kepada kami semua malam hari ini. Silahkan Dr. Andi. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Izin share ya tentang materi kali ini. Ya. Kelihatan nggak ya? Ini udah kelihatan ininya nggak di layar? Belum kelihatan, dok. Oh, belum? Belum. Oh, ini saya udah share tapi. Sebentar. Ini kelihatan nggak? Belum? Ini yang slide penurunan berat badan dengan air hidrogen ini ya dok? Udah kelihatan. Ya, udah kelihatan, dok. Oh ya nggak? Nggak yang ini nih ya. Udah ya? Ada angka kematian. Ya, oke. Kita mulai aja ya. Iya. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke AWG untuk undangannya kali ini. Kita akan bahas tentang manfaat air hidrogen terutama dalam hubungan dengan kelebihan berat badan ya. Ini saya akan memberikan pembahasannya dari segi
sainsnya dari berbagai penelitian ilmiah tentang manfaat air hidrogen khususnya dalam penurunan berat badan. Jadi seperti di gambar ini tuh ada kita tuh pengen sehat sebenarnya, kan semuanya pengen sehat, tapi masalahnya sampai sehatnya nggak cuma sekarang tapi sampai nanti usia lanjut nanti. Masalahnya kebanyakan orang di dunia ini termasuk di Indonesia meninggalnya tuh kebanyakan karena penyakit ya, penyakit-penyakit yang berat, bukan penyakit-penyakit yang biasa-biasa aja seperti jantung, stroke, terus sakit gula, darah tinggi, kolesterol yang tinggi yang menyebabkan berbagai komplikasi gitu. Jadi agak susah sebenarnya kalau misalnya pengen lihat statistik, kita pengen sehat terus sampai jangka panjang nggak kena berbagai penyakit. Ini penyakit-penyakit yang utamanya, penyebab kematian nomor sepertiganya itu penyebabnya dari penyakit jantung dan stroke, kemudian sekitar 1/8 dari kanker, penyakit paru-paru, diabetes, dan berbagai penyakit yang lain. Di Indonesia sendiri, 3 penyebab utama kematian itu nomor 1 stroke, nomor 2-nya jantung, nomor 3-nya diabetes. Itu hampir hampir 40% dari seluruh penyebab kematian. Ya, nah yang berhubungan dengan materi saat ini tuh sebenarnya obesitas atau kelebihan berat badan itu merupakan faktor risiko dari berbagai penyakit tadi. Jadi jadi obesitas itu sepertinya tidak masuk ke penyakit utama, tapi sebenarnya dia jadi faktor risiko banyak sekali penyakit-penyakit termasuk dari mulai stroke, jantung, diabetes, dan penyakit-penyakit berat lain termasuk kolesterol, ya, penyakit gula, penyakit darah tinggi, semua faktor risikonya tuh dari obesitas. Jadi banyak yang menganggap obesitas itu bukan satu masalah kesehatan, cuma masalah penampilan aja. Nah, ini yang harus dirubah persepsinya, paradigmanya. Jangan sampai kita berpikir kalau kita berat badan kelebihan itu cuma masalah penampilan, tapi sebenarnya banyak sekali masalah di dunia kedokteran tuh udah diakui bahwa obesitas itu merupakan salah satu faktor risiko utama berbagai penyakit-penyakit berat, ya. Dan kalau misalnya kita bisa menurunkan berat badan yang tadinya kelebihan berat badan sampai ke normal, maka bisa menurunkan risiko berbagai penyakit dari mulai misalnya penyakit stroke sampai 22% penurunannya. Bahkan diabetes itu bisa sampai di atas 50%. Kalau dari tadinya berat badan overweight atau obesitas bisa sampai ke normal, risiko diabetes itu bisa turun sampai 50%. Kemudian juga penyakit jantung koroner turun sampai 25%, berbagai jenis kanker, kanker esofagus, kanker payudara, kanker usus besar itu bisa sampai 38%. Penyakit rematik pastinya tuh akan turun sampai 45% ya, karena beban yang berlebihan dari berat badan ke sendi-sendi itu. Penyakit ginjal juga, penyakit tulang belakang, bahkan penyakit yang berhubungan dengan daya ingat seperti demensia dan Alzheimer macam-macam itu bisa turun secara signifikan. Nah, faktor risiko utama berbagai penyakit di dunia kedokteran itu ada banyak ya, yang terutama tuh ada 4-6 ini ya. Pertama diabetes, gula darah yang tinggi, hipertensi, tekanan darah tinggi, kolesterol atau dislipidemi, trigliserid yang tinggi ya, lemak darah yang tinggi yang kurang sehat. Nah, salah satu faktor risiko penyakit berat itu adalah satunya kegemukan. Yang kelima jarang olahraga dan rokok dan berbagai radikal bebas yang lain. Jadi radikal bebas juga nanti banyak sekali berhubungan dengan kegemukan tadi. Jadi itu sebenarnya saling berhubungan satu sama lain ya. Kegemukan itu berhubungan dengan kolesterol, dengan hipertensi, dengan diabetes, kemudian juga jadi jarang olahraga. Jadi kebalikan, jarang olahraga yang menyebabkan juga berkontribusi terhadap kegemukan. Rokok dan radikal bebas juga membuat seseorang itu lebih gampang mengalami kegemukan atau overweight ya. Nah, masalahnya sekarang banyak yang orang tuh kalau punya sakit gula langsung stres, banyak pikiran. Tapi kalau orang yang berat badannya kelebihan tuh ngerasa yang penting nikmati aja, enjoy kehidupan. Padahal sebenarnya itu salah satu faktor risiko penyakit berat tadi ya. Nah, itu yang harus dirubah paradigmanya. Jadi obesitas itu harus dianggap sebagai satu penyakit dan dikelola sebagai satu penyakit yang kronis. Baru kita bisa punya paradigma yang benar tentang obesitas ini dan bagaimana kita mengelolanya sebagai satu kesatuan dengan faktor risiko penyakit yang lain. Nah, hidrogen itu sebenarnya salah satu faktor yang bisa membantu seseorang menurunkan berat badan. Karena berat badan itu tuh untuk orang yang kelebihan itu tuh faktornya banyak sekali. Nah, salah satu yang berperan itu dalam hal penurunan berat badan tuh kalau kita bisa menggantikan air yang biasa kita minum dengan air hidrogen. Jadi kalau kita konsultasi ke dokter, ke ahli gizi, ke dokter yang berhubungan dengan spesialisasi penurunan berat badan gitu ya. Senjatanya dokter itu kan cuma ada 3 sebenarnya. Obat dengan pengaturan pola makan dan olahraga. Nah, kalau obat-obatan
tentu saja kita nggak mau minum obat terus-terusan untuk menurunkan berat badan, pengen yang alami kan. Nah, sebenarnya yang paling penting itu adalah pengaturan makan dan minum ya. Apa yang kita makan, apa yang kita minum itu sangat berpengaruh terhadap penurunan berat badan, terhadap kelebihan berat badan. Nah, itu dalam hal yang kita makan dan minum itu dua hal yang sering kita perhatikan tuh. Yang satu tuh adalah makanan. Padahal sebenarnya ya dalam diet itu mengatur nggak cuma makan tapi juga apa yang kita minum. Nah, malah ada ahli yang bilang, misalnya kayak Henry Coanda ya, salah satu bapak dinamika cairan dari Rumania gitu ya, itu tuh mengatakan bahwa air merupakan asupan terpenting. Jadi lebih penting daripada makanan malah ya, dibandingkan semua jenis asupan tuh air itu merupakan asupan terpenting. Water is the most important thing you can put in your body. Terus karena ini misalnya kita lihat ada survival of three, kalau orang tuh bisa minum, tidak bisa hidup 3 menit tanpa udara, tidak bisa hidup 3 hari tanpa air, dan tidak bisa hidup 3 minggu tanpa makanan. Jadi kalau orang tuh nggak makan tuh bisa hidup, bisa masih hidup sampai 3 minggu. Jadi kalau orang nggak minum itu bisa 3 hari itu dia udah bisa mengalami kondisi yang sangat berat sampai menyebabkan kematian. Jadi di sini aja bisa kelihatan bahwa sebenarnya apa yang kita minum tuh ternyata jauh lebih penting dari apa yang kita makan dalam hal survival. Dan juga itu dari segi survival, kemudian dari segi komposisi tubuh kita, ternyata 70% tubuh kita itu terdiri dari air, bukan dari makanan, tapi terbentuk dari cairan. Dari situ aja bisa kita lihat bahwa air itu merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, bahkan sel-sel tubuh kita tuh 90%-nya air dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi bisa dibilang tubuh kita tuh manusia itu seperti air yang berjalan, yang beraktivitas sehari-hari ya. Jadi bukan you are what you eat, you are what you drink. Nah, dalam hal hubungannya dengan air dan kesehatan tubuh, terutama dalam berat badan ini, ada 2 poin yang penting. Yang pertama tuh berapa banyak yang kita minum. Kalau kita minumnya kurang, itu tuh akan mempengaruhi tubuh kita dan dengan banyak sekali masalah ya. Salah satunya adalah ini kenaikan berat badan. Ya, kalau kita kekurangan cairan ya dalam waktu yang lama, disebutnya dehidrasi kronis, akan timbul banyak sekali keluhan yang berhubungan dengan banyak sekali penyakit, misalnya susah buang air besar, gangguan pencernaan seperti lambung, kemudian juga penyakit saluran cerna bawah seperti irritable bowel syndrome, kemudian tekanan darah tinggi, kolesterol, gangguan asam basa, gangguan kulit, gangguan hati, ginjal, saluran kencing, gangguan sendi, penuaan dini, dan yang berhubungan dengan materi kita kali ini tuh ada menyebabkan kenaikan berat badan. Jadi karena rasa haus sendiri, tubuh tuh sering mengartikan kalau kita kurang cairan, seakan-akan kurang makan gitu. Jadi dia akan mencari makanan terus-menerus yang menyebabkan asupannya meningkat dan akhirnya berat badan meningkat. Nah, untuk panduan sederhananya, kalau minum sih sebenarnya nggak terlalu susah. Kita tinggal sesuaikan sama berat badan dan aktivitas. Jadi bukan berarti sehari harus minum 8 gelas atau 2 liter. Itu tuh untuk orang yang berat badannya 50 kilo. Tapi kalau berat badannya kita 70 kilo, 80 lama tambah naik karena salah satunya kekurangan cairan tadi. Jadi ini patokan sederhana untuk orang yang istilahnya ingin tahu kebutuhan cairan sehari itu berapa. Jadi jangan cuma 8 gelas sehari, tapi disesuaikan sama berat badan ya. Nah, tadi itu dari segi jumlahnya. Tapi selain dari jumlah, yang tadi Dr. Henry Coanda tadi juga bilang, water is the most important thing you can put in your body. Jadi air itu asupan terpenting. Tapi but not all water is equal. Tidak semua air itu sama gitu. Jadi ada air-air yang bisa kita minum itu tuh kita bisa jumlahnya, tapi jenisnya juga ternyata penting sekali dalam hubungan dengan kesehatan, dalam penurunan berat badan gitu ya. Nah, salah satu air kesehatan yang beredar di dunia sampai saat ini tuh ada banyak, ada air alkali, ada air oksigen gitu, air reverse osmosis, air macam-macam, dan salah satunya adalah air hidrogen. Nah, air hidrogen ini dari kajian ilmiah yang dilakukan para ahli itu merupakan air satu-satunya air yang paling banyak manfaatnya dan paling banyak dasar penelitiannya. Jadi si air kayak hidrogen ini tuh di ACC penggunaan oleh Depkes Jepang tahun 1966 ya. Kemudian juga jadi udah digunakan sejak 50 tahun lebih ya, dari tahun 66 sampai 2023 itu udah 60 tahun lebih berarti
ya hampir 60 tahun. Ini tuh kemudian Depkes Korea juga meng-ACC penggunaan air ini untuk kesehatan tahun 78. Makanya dua negara ini tuh Jepang dan Korea Selatan tuh merupakan yang pionir dan jadi yang paling banyak pengembangan tentang apa namanya alat-alat yang bisa menghasilkan air hidrogen. Kemudian dia air hidrogen itu masuk ke Amerika Serikat tahun 2003, masuk ke jurnal American Family Physician tahun 2011, dan selama 50 tahun lebih, hampir 60 tahun penggunaannya sampai sekarang dikonsumsi oleh banyak sekali orang dari usia lanjut usia sampai usia anak-anak gitu ya, sampai berbagai penyakit ternyata terbukti aman tanpa efek samping. Jadi kalau Bapak Ibu yang hadir di sini takut minum air hidrogen terus-menerus, itu nggak perlu khawatir karena penelitiannya udah sangat banyak. Keamanannya orang yang minum air ini puluhan tahun tuh banyak sekali, malah Jepang tuh termasuk negara dengan tingkat kesehatan yang paling bagus. Artinya yang tingkat kesehatan nomor 1 dari 190 negara di seluruh dunia, Jepang tuh termasuk yang paling bagus tingkat kualitas kesehatan masyarakatnya. Nah, salah satu ya kontributor itu adalah penggunaan air hidrogen yang digunakan sejak hampir 60 tahun yang lalu. Kemudian selain aman pada tanpa efek samping ya, digunakan oleh banyak orang, ternyata dia juga terbukti nggak cuma 1-2 penyakit, tapi banyak sekali penyakit. Ada yang bilang ada situs Molecular Hydrogen Institute ya yang berpusat di Amerika Serikat itu bilang bahwa si air hidrogen itu bisa bermanfaat pada lebih dari 170 penyakit. Nah, salah satu manfaat utama dari air hidrogen adalah sebagai penetralisir radikal bebas. Radikal bebas, jadi dia itu sebagai antioksidan. Antioksidan itu yang menetralisir radikal bebas. Radikal bebas itu semua senyawa, semua molekul yang sifatnya tidak stabil dan bisa merusak sel-sel di seluruh tubuh kita, dari mulai sel kulit, sel saluran nafas, saluran cerna, dan sel-sel di seluruh tubuh. Gak cuma merusak selnya aja, tapi juga DNA-nya, merusak juga inti sel, mitokondria, dan sebagainya. Ya. Nah, untuk menetralisir radikal bebas ini, jadi ada yang namanya zat yang namanya antioksidan. Antioksidan itu biasanya kita konsumsi kayak vitamin C, vitamin E, kemudian juga antioksidan lain seperti beta karoten, terus koenzim Q10, macam-macam lah. Antioksidan itu bisa menangkap, memberikan oksigen, elektron bebas untuk radikal bebas tadi, sehingga si radikal bebasnya jadi stabil dan tidak menyebabkan kerusakan. Nah, dalam hubungannya dengan radikal bebas ini tuh para ilmuwan sepakat bahwa radikal bebas itu berperan pada hampir semua jenis penyakit ya. Jadi termasuk juga kalau kita lihat obesitas sebagai satu penyakit, itu tuh berperan pada obesitas secara sangat signifikan. Nah, masalahnya si radikal bebas itu tuh terpapar kita setiap hari, kita, keluarga kita, anak cucu kita tuh setiap hari terpapar selama sepanjang hari, seumur hidup, dari kita kecil sampai kita punya anak kecil lagi, sampai kita punya cucu lagi, tuh kita terpapar terus radikal bebas. Jadi betapa pentingnya si radikal bebas ini tuh bukan hanya karena kerusakan yang ditimbulkan pada seluruh sel, tapi paparannya juga karena tiap hari dan seumur hidup ini yang menyebabkan kualitas kesehatan seseorang tuh jadi lama-lama makin buruk, yang menyebabkan 93% orang meninggal di dunia itu kebanyakan karena penyakit. Dan semua penyakit itu semua dia katakan semua punya peran dari radikal bebas, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, dari otak sampai sendi, dari jantung sampai mata, dari paru-paru sampai ginjal, semua pembuluh darah dan kulit dan sebagainya, sistem imun, sistem berbagai organ itu bisa rusak gara-gara terpapar secara terus-menerus dengan radikal bebas secara kronis pelan-pelan gitu. Jadi ini tuh penting sekali untuk difahami kenapa sih air hidrogen ini punya banyak sekali manfaat, terutama dalam hal ini tuh yang kita akan bahas tentang penurunan berat badan, salah satunya karena perannya sebagai antioksidan ya. Nah, ini ada penelitian bahwa artinya stres oksidatif ini atau radikal bebas ini berperan pada faktor risiko obesitas. Jadi salah satu faktor risiko obesitas yang sangat penting sehingga seseorang bisa jadi obesitas itu salah satunya karena terpapar terus radikal bebas. Nah, ini misalnya ada penelitian tentang stres oksidatif atau radikal bebas pada obesitas, salah satu komponen kritis dari penyakit pada manusia. Jadi dikatakan stres oksidatif ini tuh radikal bebas itu peran sangat penting dalam terjadinya obesitas. Nah, karena itu tuh konsumsi antioksidan yang teratur sangat penting untuk menurunkan kelebihan berat badan, mencegah terjadinya obesitas, dan mempertahankan berat badan yang ideal. Jadi kalau kita punya kelebihan berat badan, pengen turun, kalau kita normal berat badannya, dicegah jangan sampai obes, atau kita udah ideal berat badannya dan mempertahankan berat badan yang ideal, disarankan di penelitian ini tuh
mengkonsumsi antioksidan yang teratur. Nah, antioksidan itu tuh bisa dibilang saling kayak ayam sama telur gitu ya, sama obesitas tuh. Jadi si orang yang tadinya normal berat badannya itu tuh bisa jadi obesitas karena terpapar radikal bebas terus-menerus. Sebaliknya setelah seseorang mengalami obesitas, si obesitas itu akan mengeluarkan radikal bebas yang makin lama yang merusak bagian organ-organ tubuh lain gitu ya, dan juga menyebabkan obesitasnya makin sulit ditangani. Jadi bisa agak susah nentuin mana yang duluan, apakah obesitas disebabkan atau radikal bebas atau obesitas menyebabkan menghasilkan radikal bebas. Jadi intinya tuh pentingnya si antioksidan itu ditekankan dengan hubungan yang erat antara obesitas dengan radikal bebas. Jadi saling berhubungan erat satu sama lain antara obesitas dengan radikal bebas. Nah, permasalahannya kan antioksidan nggak cuma hidrogen, banyak sekali antioksidan lain. Tapi si hidrogen ini tuh dibandingkan antioksidan lain tuh punya banyak sekali kelebihan, ya. Makanya kalau kita mau mencegah obesitas, menurunkan berat badan, mempertahankan berat badan yang ideal, kita harus minum antioksidan setiap hari, maka pilihan yang paling tepat itu dengan salah satunya dengan air hidrogen misalnya yang diproduksi di Indonesia itu salah satunya dengan hidrogen fonten. Jadi banyak sekali kelebihan-kelebihan hidrogen ini dibandingkan antioksidan yang selama ini beredar, bahkan dikatakan salah satu antioksidan yang terbaik saat ini dengan berbagai kelebihan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nih. Terus yang salah satu yang paling memungkinkan untuk digunakan jangka panjang adalah karena dia bisa diproduksi mandiri sendiri secara ekonomis ya. Jadi kita tuh satu-satunya antioksidan yang bisa kita bikin sendiri di rumah tuh saat ini cuma hidrogen. Sementara kita butuh antioksidan untuk jangka panjang, kan dikatakan kita terpapar radikal bebas sepanjang hari seumur hidup. Berarti kita butuh antioksidan yang bisa dikonsumsi sepanjang hari dan bisa dikonsumsi seumur hidup. Kalau kita nggak bisa bikin sendiri, itu mahal sekali. Kalau kita pengen sehat, mengkonsumsi berbagai antioksidan. Nah, terus obesitas juga banyak sekali yang peranan dari hubungan obesitas dengan berbagai penyakit lain. Jadi kalau kita bisa mengelola, jadi artinya si radikal bebas itu juga punya peran pada hipertensi, punya pada kolesterol yang tinggi, resistensi insulin atau diabetes. Sementara 3 faktor ini ditambah kelebihan kalori ya, makanan yang berlebihan tadi itu akan menyebabkan obesitas dan saling berhubungan satu sama lain. Artinya kalau kita bisa mengelola si radikal bebas tadi, kita bisa mencegah berbagai penyakit yang berhubungan dengan obesitas, tapi kita juga dapat banyak manfaat. Jadi kalau kita bisa mengelola obesitas dengan air hidrogen yang secara rutin ini, maka hipertensinya bisa ikut turun, kolesterolnya bisa kayak turun gitu ya, resistensi insulinnya juga. Ini akan dibahas sedikit berbagai penelitian. Jadi air hidrogen itu salah satu kelebihannya di dunia kedokteran itu karena penelitiannya sangat banyak yang berhubungan dengan banyak sekali penyakit. Nah, ini yang saya pilihkan beberapa penyakit yang berhubungan dengan obesitas. Misalnya ini penelitian tahun 2012 ya, air hidrogen itu molekul hidrogen memperbaiki obesitas dan diabetes pada penelitian pada tikus percobaan. Jadi air kayak hidrogen itu terbukti bisa menurunkan stres oksidatif, artinya paparan kerusakan radikal bebas di liver, bisa menurunkan perlemakan hati. Ini kalau perlemakan hati itu kalau Bapak Ibu medical check up, terus di USG livernya, terus banyak lemak di livernya itu disebutnya perlemakan hati. Itu salah satunya karena kelebihan lemak di dalam tubuh yang akhirnya menumpuk di liver. Bila diminum jangka panjang, dari penelitian ini dikatakan air hidrogen itu manfaatnya nggak cuma nurunin berat badan, dia bisa mengontrol lemak tubuh dan menurunkan berat badan. Selain itu dia bisa menurunkan gula darah, insulin, ya, memperbaiki sensitivitas insulin, bisa memperbaiki kolesterol dan trigliserid, kemudian juga meningkatkan metabolisme energi dan konsumsi oksigen, serta secara jangka panjang itu bisa memperbaiki obesitas. Jadi dikatakan air hidrogen itu sangat potensial dalam memperbaiki obesitas, nggak cuma obesitas, tapi gula darah dan sindroma metabolik berbagai penyakit yang lain. Ini ada penelitian juga pada tikus percobaan bahwa air alkali kayak hidrogen bisa memperbaiki akumulasi lemak di dalam tubuh, memobilisasi lemak dari berbagai lokasi cadangan lemak tubuh, menurunkan perlemakan hati dan mengontrol kenaikan berat badan. Kemudian juga si air hidrogen ini tuh punya hubungan yang positif dengan kadar dua hormon yang sangat penting peranan dalam pengaturan berat badan, yaitu adiponektin dan leptin. Ya. Kemudian juga ini tadi itu penelitian pada binatang percobaan. Ini penelitian pada manusia.
Di Kanada tuh, ini penelitian tahun 2010, di Kanada tuh ada 20 orang sukarelawan, dia tuh mengkonsumsi air hidrogen selama 8 minggu, cuma 2 bulan, tiap hari minum gitu ya, selama 2 bulan, 8 minggu. Kemudian diukur setelah 8 minggu tadi, ternyata pertama ada peningkatan aktivitas antioksidan di dalam tubuh. Jadi tubuh kita tuh menghasilkan antioksidan untuk menetralisir radikal bebas. Nah, kalau orang yang rajin minum air hidrogen, dalam 2 bulan ke depan, misalnya ibu nggak pernah minum air hidrogen, bapak di sini, bapak ibu ada yang belum pernah minum air hidrogen, kalau minum air hidrogen selama 8 minggu aja, selama 2 bulan, setelah 2 bulan diukur, ternyata aktivitas antioksidan di dalam tubuh, di dalam selnya itu meningkat. Ya. Kemudian manfaat tambahannya tuh kolesterol yang baik atau HDL-nya itu akan meningkat juga. Jadi kolesterol kan ada kolesterol jahat, kolesterol baik. Nah, kolesterol baik itu makin tinggi makin bagus, kolesterol jahat itu makin rendah makin bagus. Nah, kalau minum air hidrogen selama 8 minggu ini di Kanada nih penelitiannya, ternyata kolesterol baiknya meningkat dan kolesterol jahatnya itu turun, ya. Jadi disimpulkan bahwa air kayak hidrogen bermanfaat baik dalam terapi maupun pencegahan. Jadi nggak cuman pengobatan aja, tapi juga pencegahan dari sindroma metabolik. Jadi ini 20 orang ini tuh yang punya sindroma metabolik. Sindroma metabolik itu adalah kumpulan berbagai kelainan yang berhubungan dengan gangguan metabolisme. Salah satunya itu obesitas, diabetes, hipertensi, gangguan lemak darah. Jadi kalau misalnya kita tadi bilang bahwa obesitas itu banyak berhubungan dengan paparan dari radikal bebas. Nah, kalau kita minum air hidrogen selama 8 minggu, seperti penelitian ini, maka aktivitas antioksidannya meningkat di dalam tubuh dan itu berperan dalam menetralisir efek radikal bebas terhadap tubuh kita yang bisa menyebabkan peningkatan berat badan. Terus kolesterol baiknya akan meningkat, kolesterol baiknya jahatnya itu akan turun. Ada penelitian pada 100 orang di partisipan ya, orang manusia 2 liter air hidrogen selama beberapa minggu, kalau nggak salah hampir 2 bulan juga, itu ternyata manfaatnya banyak sekali. Gula darahnya turun ya setelah beberapa bulan, kolesterolnya turun, trigliseridnya turun, fungsi livernya membaik, asam uratnya juga turun dan juga indeks pengapuran pembuluh darahnya, jadi derajat pengapuran pembuluh darah itu menurun. Dan juga air kayak hidrogen juga terbukti meningkatkan kadar hormon leptin ya, hormon kenyang yang berhubungan dengan penurunan nafsu makan dan penurunan berat badan. Jadi dia punya efek yang banyak sekali manfaatnya pada nggak cuma berat badan tapi pada gula, kolesterol, fungsi liver, asam urat, dan juga menurunkan nafsu makan dan menurunkan berat badan. Ini penelitian dari Universitas Hiroshima ya. Jadi sekali lagi radikal bebas itu berperan pada banyak sekali penyakit termasuk kolesterol, darah tinggi, diabetes. Sementara kolesterol, diabetes, dan darah tinggi ini punya peranan terhadap obesitas. Sementara obesitas sendiri juga punya banyak sekali hubungannya dengan radikal bebas. Jadi kalau kita minum air hidrogen secara teratur, kita tuh nggak cuma menangani obesitasnya aja, kita menangani kolesterolnya, menangani gula darahnya, menangani tekanan darahnya, dan tiga-tiganya itu kalau membaik punya peranan secara tidak langsung untuk menurunkan kelebihan berat badan.